Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi adik-adik sekalian. Apa kabar kalian semua? Kakak harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat melanjutkan kembali pembelajaran kita pada bab 4, yang mana pada minggu kemarin kita telah mempelajari tentang adab berpakaian dan adab berhias. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang adab-adab perjalanan, yang mana dalam pembelajaran kali ini diharapkan agar kalian dapat memahami tentang tujuan dan manfaat mempelajari adab-adab perjalanan serta dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu perjalanan? Dalam bahasa Arab ditemukan kata rihlah atau safar yang mempunyai pengertian sama dengan perjalanan. Dalam KBBI pula, makna perjalanan sebagai perihal cara, gerakan, dan sebagainya berjalan atau berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain untuk suatu tujuan. Nah, jadi secara istilah perjalanan itu diartikan sebagai suatu aktivitas untuk keluar atau meninggalkan rumah dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan yang mengantarkan kepada tujuan dengan maksud atau tujuan tertentu. Apa saja sih bentuk-bentuk adab dalam perjalanan itu? Bentuk-bentuk adab dalam perjalanan dapat dilihat dari 3 segi, yakni yang pertama adab sebelum berangkat, yang kedua adab ketika dalam perjalanan, dan yang ketiga adalah adab ketika kembali dari perjalanan tersebut. Yang pertama adalah adab sebelum berangkat. Sebelum berangkat, hendaknya keluar rumah itu dimulai dengan pamitan atau minta izin kepada orang tua, atau apabila mengadakan perjalanan jauh yang memungkinkan memerlukan waktu lebih lama, maka hendaknya pamitan kepada para tetangga. Apabila terjadi sesuatu atau apabila orang yang mencari kita, maka tetangga bisa memberitahukan kepada orang tersebut. Adapun doa ketika hendak berangkat atau meninggalkan rumah, yakni Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Yang kedua adalah adab ketika di perjalanan. Apabila berpergian menggunakan kendaraan, maka yang pertama-tama hendaklah membaca doa ketika hendak berpergian atau berangkat dan ketika sudah sampai tempat tujuan. Doanya apa? Doa ketika hendak berangkat yakni Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tardha. Sedangkan doa ketika sudah sampai di tempat tujuan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Apabila dalam perjalanan tersebut melihat sesuatu yang indah, misalnya seperti pemandangan atau bangunan yang menjulang tinggi, hendaklah ia mengucap subhanallah. Dan dalam perjalanan hendaknya kurangilah bergurau, tetapi gunakanlah kesempatan tersebut untuk mentadaburi terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dalam perjalanan tersebut kalian menikmati sebuah makanan atau minuman, maka janganlah membuang sampah sembarangan, hendaklah membuang sampah pada tempatnya. Terus lagi, apabila bepergian dengan berjalan kaki, maka hendaklah menjaga adab dalam perjalanan. Adabnya apa? Yakni yang pertama, berjalan di sebelah kiri, menyesuaikan dengan aturan jalan yang ada di daerah tersebut. Yang kedua, jangan berkejar-kejaran di jalan dan berteriak atau sebagainya yang mengganggu pengguna jalan lainnya. Yang ketiga, apabila berjalan berkelompok atau dengan teman, maka jangan mengganggu atau menghalangi pengguna jalan lainnya. Maksudnya apa? Misalnya berjalan berjajar bertiga, itu kan menghalangi orang lain untuk lewat. Yang keempat, jika menemukan benda-benda berbahaya, misalnya paku, pecahan kaca, dan lain-lain, hendaklah diambil dan dibuang di tempat sampah, supaya
tidak berbahaya bagi pengguna jalan yang lain. Yang kelima, jika ada trotoar, maka berjalanlah di atas trotoar. Yang keenam, jika hendak menyeberang jalan, hendaklah menyeberang di tempat-tempat penyeberangan seperti zebra cross dan jembatan penyeberangan. Dan yang ketiga adalah adab ketika kembali dari perjalanan. Ketika kembali dari perjalanan, sesampainya di rumah, hendaklah segera mengucapkan hamdalah, sujud syukur atau salat sunnah, karena kita sudah selamat dari perjalanan tersebut. Apa saja sih nilai positif atau manfaat dari adab perjalanan tersebut? Imam Al-Ghazali berkata, bersafarlah, karena dalam safar itu sesungguhnya memiliki keuntungan. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, bersafar itu memiliki keuntungan. Keuntungannya apa? Yakni diantaranya, pertama, safar dapat menghibur diri dari kesedihan. Misalnya seseorang mengalami musibah, maka hendaknya ia jangan berkurung diri atau meratapi kesedihannya, tetapi hendaknya ia bersafar atau melakukan perjalanan. Yang kedua, safar menjadi sarana bagi orang untuk mencari hasil usaha. Yang ketiga, safar dapat mengantarkan seseorang untuk memperoleh tambahan pengalaman dan ilmu pengetahuan. Nah, jadi secara tidak langsung dalam perjalanan kita akan memperoleh ilmu pengetahuan. Yang keempat, dengan safar atau bepergian, maka seseorang akan lebih banyak mengenal adab kesopanan yang dimiliki oleh masyarakat yang dikunjunginya. Nah, dengan perjalanan tersebut, kita akan mengetahui adab atau adat istiadat dari kampung orang tersebut. Yang kelima, perjalanan akan dapat menambah wawasan dan bahkan kawan yang baik dan mulia. Nah, dengan perjalanan, kita akan mendapatkan teman yang baik dan mulia. Nah, demikianlah tadi materi tentang adab-adab perjalanan yang sudah saya sampaikan. Setelah ini saya akan putarkan video kartun yang menerangkan contoh-contoh adab perjalanan. Perhatikanlah video tersebut dengan seksama, karena video ini juga akan menjadi tugas rumah kalian yang akan kalian kerjakan dan kalian kumpul. Tugasnya adalah kalian tulis adab-adab perjalanan apa saja yang terdapat dalam video tersebut. Selamat menyaksikan. Hei Doni, sudah siang nih. Ayo kita segera berangkat. Kamu sudah siap kan, Don? Beres, aku sudah siap. Oke deh, kita berangkat. Hei Doni, Ipot, seharusnya kalian jangan pergi dulu. Kalian pamitan dulu. Kita sudah terlambat. Kalau berpamitan lagi, kita bisa lebih terlambat. Mereka itu. Nanti saja kita bicara lagi. Sekarang waktunya kita berpamitan. Ayo. Ayah, Ibu, kami berangkat dulu ya. Akan kami selamat ya. Iya, Nak. Hati-hati di jalan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahi la haula wala quwata illa billah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalian kelamaan. Apa? Kamu? Laras, ingat adab marah. Maafkan kami ya sudah membuat kalian menunggu. Hei, itu angkotnya. Ayo kita naik. Kiri, Bang. Wah, asik nih. Angkotnya kosong. Kita bisa pilih tempat duduk sesuka hati kita. Ayo dong, kalian pindah juga, biar bisa merasakan duduk di tempat yang berbeda-beda. Ayo. Benar juga kamu, Pot. Kalau angkot penuh mana mungkin. Mumpung kosong, aku mau pindah di belakang Pak Supir saja Halo Pak Supir, aku bantu menyupir ya. Ini namanya personeling kan? Aku tahu, kan pamanku juga punya mobil. Jangan main-main ya, Dek. Berbahaya kalau kau mengganggu pengemudi. Bapak kan harus menyetir mobil supaya bisa mengantar kalian dengan selamat. Sudah, jangan main-main.
Lega. Sekarang sampahnya buang kemana ya? Buang ke jalan saja. Masya Allah, siapa pula membuang sampah sembarangan macam ini? Masya Allah, Dek. Adek mestinya tahu bahwa membuang sampah ke jalanan itu tidak baik. Dan adik bisa mencelakakan orang. Wah, sudah terlanjur, Pak. Nanti saja kita kasih tahu. Lapangan, ya lapangan olahraga. Alhamdulillah, kita sudah sampai dengan selamat. Pak, turun di sini saja, Pak. Astagfirullah, Dek. Tidak usah teriak sekencang itu. Bikin kaget saja. Ini Pak ongkosnya. Hei, Maafkan mereka ya Pak, dan ini ongkos kami. Terima kasih banyak ya Pak Supir. Aduh, panas sekali hari ini. Aku mau buka baju saja. Ide, Doni buka baju. Memangnya tidak malu apa buka baju di sini? Dilihat orang tuh. Biar saja, kan mereka memang punya mata. Mau lihat atau tidak bukan urusanku. Ada kucing. Kucing, kau punya pakai baju. Apa tidak malu? Ini pakai bajuku. Sini kau. Ayo, pus. Ayo ke sini. Pus. Meong. Ayo ke sini. Ayo Don, dipakaikan Oh, bajunya. tidak malu tidak pakai baju. Ayo. Sini. Doni, cukup. Hentikan semua perbuatanmu. Jangan suka mengganggu makhluk Allah. Kamu itu kenapa sih? Laras, sebenarnya mereka berbuat seperti itu, mungkin mereka belum tahu ada bepergian. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah niatkan hati kita berjalan itu semata-mata hanya karena Allah Ta'ala. Nah, dapat diketahui pula manfaat atau hikmah perjalanan itu antara lain safar dapat menghibur diri kita dari kesedihan, dapat menjadi sarana bagi seseorang untuk memperoleh tambahan pengalaman, terus lagi dapat mengantarkan seseorang untuk memperoleh pengalaman dan ilmu pengetahuan, dan lagi dapat menambah wawasan bahkan teman yang baik dan mulia. Semoga kita dapat mengamalkan adab-adab perjalanan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Salah khilaf mohon dimaafkan. Sebelum menutup pembelajaran, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.